Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Aulia dengan NIM 0102 1182 12604. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferry Hermanto dengan NIM 0102 1282 1260 61. Nah, di sini Risma dengan Ferry akan menjelaskan tentang akad tijarah dan akad tabaruk dalam perbankan Islam. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup antara masing-masing dari manusia itu tersebut. Salah satu contoh makhluk sosial itu merupakan dari segi transaksi. Kita dapat melakukan transaksi ketika ada yang mau melakukan transaksi dengan kita. Nah, transaksi ini dapat kita lakukan dengan cara offline, bertemu secara langsung antara kedua belah pihak maupun lebih, atau juga bisa dapat dilakukan dengan cara online. Nah, dengan cara online ini menggunakan transfer, baik itu melalui bank ataupun e-banking. Telah banyak sekali perbankan yang ada di Indonesia yang telah berkembang memudahkan kita untuk melakukan transaksi dari jarak jauh. Bukan hanya perbankan konvensional saja, tetapi ada juga perbankan Islam. Perbankan Islam sendiri menggunakan sistem bagi hasil atau pembiayaan dengan akad tertentu. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari unsur-unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Nah, adapun akad-akad dari perbankan Islam yaitu terbagi menjadi dua, ada akad tijarah dan akad tabaruk. Nah, di sini Risma akan menjelaskan lebih lanjut tentang akad tijarah. Mari sama-sama kita simak. Kata tijarah itu berasal dari kata tajarah yang artinya berdagang, bernilai, dan berbisnis. Nah, akad tijarah ini merupakan suatu akad perdagangan yang melakukan pertukaran harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan, serta bermanfaat dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Akad tijarah ini bersifat pasti, dan akad tijarah ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dengan memenuhi serta melakukan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam aturan Islam. Hukum dari akad tijarah yaitu memiliki prinsip jika hukumnya itu ialah mubah atau diperbolehkan, karena ini tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dari ayat tersebut dapat dijelaskan nih tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali kita melalui perdagangan dan dilaksanakan suka sama suka. Dikutip dari buku Understanding Syirka pada jilid 1 oleh Batia Yusuf, yang dimana ada pun rukun dan syarat sah dari akad tijarah. Yang pertama yaitu pelaku, para pihak yang melakukan akad seperti penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat seperti orang yang merdeka, balik, dan berakal sehat. Yang kedua, objek akad, yang merupakan suatu konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Misalnya, objek jual beli yaitu barang dagangan, serta objek musyarakah dan mudharabah adalah modal dan kerja. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, ijab kabul, yaitu kesepakatan dari para pelaku yang menunjukkan mereka saling ridho, yang dimana tidak sah suatu transaksi apabila dari salah satu pihak yang melakukan akad tersebut secara terpaksa melakukannya sehingga akadnya menjadi batal.
Akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang telah diperoleh, yaitu ada yang namanya Natural Certified Contract, yaitu NCC, yang dimana merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal laba di awal saat melakukan perjanjian. Nah, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya. Baik itu barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik itu jumlah, mutu, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Jadi kontrak-kontrak secara sunatullah menawarkan retun yang tetap dan pasti. Yang termasuk dari kategori akad ini, yang pertama ada akad jual beli, yaitu ada al-bait naqdan, al-bait muajalah, murabahah, salam, istisna. Adapun sewa menyewa seperti ijarah muntahina, dan ada juga ju'alah. Lalu kontrak kedua yaitu ada yang namanya natural unconfined contract NUC, yang dimana merupakan kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima, melainkan menyepakati nishab bagi hasil yang akan diterima, sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha, yang dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama-sama, maka kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi maupun waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Adapun contoh-contoh dari kontrak ini seperti musyarakah yang terdiri dari mufawadah, inan, wujuh, abdan. Ada juga mudarabah, muzara'ah, musaqah, muqabaharah. Nah, kita sudah membahas mengenai akad tijarah dalam perbankan Islam. Lalu selanjutnya gimana nih Ferry? Apa sih yang dimaksud dengan akad tabaruk? Apa sih syarat-syarat dan rukunnya, dan bagaimana sih jenis-jenis dari akadnya? Oke, selanjutnya yaitu akad tabarruk. Akad tabarruk ini adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama, murni semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada unsur untuk mencari keuntungan. Dan yang termasuk kategori akad ini diantaranya adalah hibah, wakalah, dan hawalah. Selain itu, menurut penyusun ensiklopedia Islam, yang termasuk juga dalam kategori akad tabarruk ini yaitu seperti wadiah dan hadiah. Ini karena hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama. Oleh karena itu, dikatakan bahwa akad tabarruk adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau sering disebut sebagai non-profit oriented. Dan karena itu juga dalam akad tabarruk, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan akad tabarruk tersebut tanpa sedikit pun mengambil laba dari akad tersebut. Untuk selanjutnya yaitu syarat dan rukunnya. Yang pertama tentu harus memiliki niat tulus untuk memberikan bantuan tanpa mengharap imbalan apapun. Selanjutnya yaitu pihak yang berkomitmen untuk memberikan manfaat atau bantuan melalui akad ini harus memiliki kemampuan finansial atau sumber daya yang memadai untuk memenuhi komitmen tersebut. Dan juga tidak kalah penting yaitu objek akad harus jelas dan bisa ditentukan nilainya. Dan yang terakhir, pihak yang terkait harus cakap hukum. Cakap hukum dalam hal ini artinya adalah memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan, prosedur, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun jenis-jenis akad tabarruk ini beberapa diantaranya yaitu pertama ada hibah. Hibah ini merupakan pemberian atau pindahnya hak kepemilikan suatu benda atau nilai kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya imbalan atau pertukaran. Dalam konteks hukum Islam, hibah ini dapat berupa pemberian harta atau manfaat kesejahteraan tanpa ada kewajiban pembayaran atau balasan langsung. Berikutnya yaitu wakalah.
Wakalah ini merupakan perjanjian kuasa antara dua pihak, di mana satu pihak memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau transaksi atas namanya. Pemberi wewenang ini disebut muwakil, sedangkan penerima wewenang disebut wakil atau mandat. Dan yang ketiga yaitu hawalah, konsep dalam hukum Islam yang mencakup mekanisme transfer uang, utang atau pembayaran. Dalam hawalah ini seorang pihak atau pengirim memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu penerima, untuk melunasi utang atau menerima pembayaran atas namanya. Proses hawalah ini tidak melibatkan jual beli atau pertukaran uang fisik dan merupakan alternatif yang sah dalam transaksi keuangan syariah untuk mentransfer dana tanpa melibatkan riba. Setelah pembahasan dari kami tadi dalam membahas pengertian, syarat, rukun, dan jenis akad tijarah dan tabarruk dalam konteks perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa akad tijarah merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan dengan prinsip syariah, melibatkan pemindahan kepemilikan dan risiko barang. Akad tabarruk di sisi lain adalah perjanjian amanah atau pemberian sukarela tanpa adanya imbalan, dengan tujuan memberikan manfaat kepada pihak tertentu. Dan syarat-syarat pelaksanaan kedua akad ini mencakup niat yang tulus, persetujuan para pihak, kepastian objek, dan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun rukun akad tijarah melibatkan penawaran dan penerimaan, objek akad, kepemilikan, dan kesepakatan. Sementara itu, rukun akad tabarruk mencakup penawaran dan penerimaan, objek akad, kepemilikan, dan tidak adanya imbalan. Baik, itulah penjelasan mengenai akad tijarah dan akad tabarruk dalam perbankan Islam. Risma dan Ferry meminta maaf apabila dalam pembuatan video, perkataan, ada yang salah. Kepada Allah, Risma dan Ferry memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.